menang akhirnya melawan pasukannya Pep Guardiola nih ya, lawan City. Kita menang dan kita rayakan di pembicaraan kita kali ini bersama gue Jeki dan bersama teman-teman gue yang lu pasti sering lah nonton mereka semua, tapi nggak ada salahnya kalau kita kenalan lagi. Dari yang pakai jersey siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, gue Ricky dari Taman Mini. Oke. Yang belakangnya Ricky? Assalamualaikum, gue Pondra, Juventini dari Inggris. Oke, yang di belakang gue? Oke, ketemu lagi sama gue Juventini dari Malaysia. Malaysia. Banyak naturalisasi Inggris ya. Harimau Malaya dia. Harimau Malaya. Oke. Pertama adalah gue ingin mengatakan gue happy ya, maksudnya Juventus yang kalian tahu, yang kalian komen-komen itu bakalan seri lah, bakalan seri, bakalan kalah, bakalan ini, bakalan itu, ternyata menang dan menangnya cukup meyakinkan 2-0. Mereka tidak bisa mencetak skor, bahkan Pep Guardiola, wah bagus banget nih. Juventus bisa menang lawan kita dengan kita nggak bisa ngebobolin gitu loh. Itu satu cuplikan dari perkataan interviewnya Pep Guardiola ketika sehabis melawan Juventus. Nah dari sisi Juventusnya sendiri mainnya sangat sebenarnya nggak menguasai lagi ya. Kalau ngomongin kita melihat Mota pertama kali datang ke Juventus sampai saat ini, Mota itu identik dengan gimana caranya menguasai bola, menguasai permainan. Tapi alhasil pada saat melawan City kita tidak melihat itu, tapi kita disuguhkan hasil kemenangan ya gol yang dicetak oleh siapa? Vlahovic dan satu lagi oleh McKennie, Weston McKennie, Big Mac. Tapi gue pribadi pertandingan itu cukup sebenarnya di awal gue juga mengkhawatirkan karena nih dua-duanya tim-tim yang sama-sama belum menang lagi. Bahkan City lebih kacau, dari 10 pertandingan dia kalah mulu. Cuma menang lawan Forest. Nah, sedangkan Juventus di 3-4 sebelum lawan City ini draw dan kita udah sangat bosen ya mengatakan Bianco Seri. Cuma memang kenyataannya hasilnya the draw. Nah, ini yang pengen kita bicarakan di sini bersama Pondra, bersama Ricky dan bersama Bio. Yes. Bagaimana jalannya pertandingan? Kalau dari gue pribadi, jalan pertandingan ini sebenarnya tidak dikuasai betul oleh Juventus. Cuman kita pengen coba bincang-bincang deh. Nah, mungkin gue ke Ricky dulu deh yang depan gue nih ya. Rick, gimana lu melihat perjalanan pertandingan kemarin? Ya walaupun di babak pertama kita hasilnya masih 0-0, di babak kedua kita bisa hasilnya 2-0 dan beberapa pergantian pemain tampaknya juga menciptakan skor baru ya. Dan yang paling penting adalah ini langsung membuat peringkat kita naik nih menjadi 14 dan kemungkinan untuk bisa bertahan di playoff bahkan bisa lolos ke babak selanjutnya itu jadi peluangnya terbuka lebar. Dan apakah lo expect-nya bisa menang melawan City? Apakah memang inilah yang lo harapkan ataukah lo sama seperti yang lain di komentar Bianco Seri? Silakan Ricky. Oke, ini sungguh membahagiakan ya hari ini ya. Walaupun kurang tidur. Agak ngantuk ya mata ini hari ini. Oke, tapi ini sungguh happy hari ini karena sebenarnya di preview kita yang sebelumnya kan gue memprediksi bahwa Juventus akan hasil imbang ya. Kan gue memprediksi dari 3 pertandingan tuh bisa dapat 7 poin kan. Nah, satunya dari sini. Cuman ternyata di luar ekspektasi pertandingan semalam sungguh luar biasa guys. Juventus mungkin memang tidak menguasai pertandingan tapi ya efektif kan. Jadi tidak perlu bermain terlalu indah, yang penting bisa dapat poinnya kan gitu kan maksudnya kan. Tapi di samping itu City sebenarnya bermain sangat bagus ya. Menurut gue dia sangat menguasai pertandingan, gelandang-gelandangnya energik semua, main bolanya kaki cepet-cepet banget. Tapi Juventus bisa menguasai dari jumlah peluang ternyata justru lebih banyak kan. Tendangan ke gawangnya lebih banyak daripada Manchester City gitu. Jadi itu artinya memang ini sih gue ngeliatnya sih sebenarnya Juventus ada unsur hokinya, sisanya memang kerja keras dan memang taktikal sih menurut gue ya. Gitu sih KP. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bahas lagi nih. Ya kan? Itu dulu sih. Tapi gue penasaran sama lu. Lu bilang expect-nya seri. Kenapa seri? Emang lu gak yakin bisa menang lawan City yang lagi ngaco gitu? Mungkin gue gak ngelihat performanya ke belakang ya. Gue tetap menganggap City sebagai salah satu dari 10 tim terbaik di dunia saat inilah.
tetap ada lah unsur-unsur itu gitu. Jadi gue menganggap ini tetap sebagai pertandingan yang berat lah, Cap. Oke, Gitu ya sih. karena lu masih melihat Iya. City. Ya memang pemainnya masih jago-jago. Yes, betul. Jadi juara Betul bertahan sekali. juga kan, Iya. juara champion 2 tahun Betul. yang lalu. Treble. Iya. Treble. Oke, gue ke Pondra sebelahnya. Lu expect-nya apa sebelum pertandingan ini dimulai ya Juventus lawan City? Ya memang duel tim yang memang lagi sulit menang. Cuman memang biar bagaimanapun City masih bintang-bintang kan di sana Ya, kan. Ada betul Haaland, ada De Bruyne main, Gundogan, terus ada Bernardo. Bernardo Silva, terus juga Rico Lewis ternyata juga bagus juga, mainnya sangat mobilitas. Backnya juga Ruben Dias juga main. Kipernya juga main. Lengkap sih sebenarnya. Lengkap sebenarnya. Cuman gak ada Rodri Nah, aja kan. expect lu seperti apa di awal sama bagaimana lu melihat jalannya pertandingan kemarin? Expect gue adalah tidak kalah. Seri dong, draw juga. Tidak dong. kalah bisa seri atau bisa menang. Ya. Waduh, In the 50-50. politis nih, politis. 50-50 gue yakin menang, tapi kalaupun seri juga nggak apa-apa. Iya, Kalau lu gua udah gitu. lu udah cocok jadi Bersyukur. orang kader lu. Iya. Nggak, lu udah Normatif ya jawabannya iya, ya. Udah cocok jadi orang kader lu. Takut disalahin soalnya. Iya, jadi kalau gue tentu berharap menang ketika dari menit pertama ngelihat kayaknya nih bisa nih. Bahkan gue waktu babak pertama belum selesai gue udah nge-tweet kan. Colong-colongan nih 1 gol bisa ini. Abis itu bertahan total aja gitu. Jadi dari awal gue melihat permainan Juve tuh kalau kata komentator it's a massive win ya. Very effective, very clinical. Jadi dengan strategi yang menurut gue ini cerdik sekali dari seorang Thiago Motta gitu. Dia mau menurunkan egonya yang biasanya selalu ball possession lebih di atas 50%, tapi dia tahu diri ketika menghadapi Manchester City ini bagaimanapun ini City-nya Guardiola nih. Tim yang bisa dibilang mempelopori permainan modern ya, penguasaan bola, ball possession di era modern sekarang. Ya jangan dilawan gitu. Ini Mike Tyson ibarat kata gitu. Kita mesti cerdik cara ngelawannya gimana. Ya dengan kemampuan yang ada kita ya terpaksa harus lakukan sepak bolanya Allegri gitu. Nunggu bikin. Tapi biarpun menunggu juga menurut gue Juve semalam bermain cantik. Cantik dalam bertahan gitu. Yang kita tahu cantik kan selalu nyerang, taktis dikit-taka, tapi bertahan itu that's the beauty. Ya bertahan itu juga keindahan gitu. Ada artnya, ada seninya ya, the art of defending. Dan kemarin Juve memperlihatkan itu. Seni bertahannya luar biasa, khas Italia, solid banget. Gatti, Kalulu sempat agak miss. Kemudian Danilo, Savona bahkan yang kita tidak sangka-sangka gitu. Di Doku ini si Jeremy Duit ini nih nggak bisa lewat nih Doku kan. Nggak bisa lewat. Bahkan sampai palang terakhir di Gregorio pun juga nggak lewat juga. Dan yang gua suka adalah bagaimana lini tengah Locatelli itu benar-benar memutuskan aliran serangannya De Bruyne ya, De Bruyne, De Gundogan. Jadi kalau gua ngelihat City-nya memang lagi agak kurang ya, lagi jelek. Plus kalau gue ngeliatnya agak jenuh Manchester City tuh dengan formasi Gundogan dan De Bruyne ini kayaknya udah terlalu lama mereka bermain, udah mulai tua juga, udah mulai mungkin sudah kehilangan passionnya bermain di City, sehingga ketika gue melihat kemarin ya City cuman tektokan di depan kotak penalti Juve aja yang which is itu yang diinginkan sama Juventus bermain seperti itu City nih, ya kan nggak banyak peluang, bahkan peluang syuting dari luar juga cuman 2 kali, jadi emang ini yang diinginkan oleh cara bermainnya Motta gitu dan terbukti efektif hanya dengan 2 kali serang aja kan. Serangan kunci kita cuma ada 2 itu aja. Sisanya syuting dari luar Lilis di awal-awal keluar. Habis itu Gatti sempat salto itu kan. Tapi itu akhirnya terjadi gol. Jadi menurut gua ini permainan yang sangat efektif ditunjukkan oleh Juve. Solid performance. Sementara City-nya ya memang nggak maju-maju. City cuman gitu-gitu aja. Passing ditonton aja sama Juve nih. Lalu passing ke sana kan, passing ke sini kan, gue udah tahu nih. Habis ini passing ke sini kita sikat. Locatelli langsung diputusin serangannya De Bruyne. Haaland nggak dapat supply karena langsung dipotong sama Locatelli dan Thuram. Jadi itu sih mungkin yang bisa gue sampaikan. Oke, thank you Pondra. Jadi artinya tadi lu mention bahwa Motta menurunkan egonya ya, bahwa dia mau main nunggu, nggak mau main ball possession, tapi motivasinya hanya karena lawan City ya, bukan karena kedepannya akan bisa punya opsi taktik. Kalau lu lihat emang karena hanya lawan City aja nih atau untuk saat ini mungkin karena lawannya City. Karena dari kemarin enggak begitu kan. Even lawan Milan, even lawan Inter tetap maksa atau dia dapat suatu inspirasi kayaknya nggak bisa juga nih bisa kalau jadi. kita. Bisa jadi. Karena itu yang kemarin kan juga ayo please Motta, lakukanlah seperti Simone Inzaghi gitu kan. Lo nggak harus selalu bermain dengan cara yang cantik gitu. Gue sempat 2 kali lah kita seri yang ketiga, yang keempat itu gue sempat nge-tweet juga kan.
kita nggak harus memainkan sepak bola yang cantik, yang penting kita fokusnya adalah menang gitu kan. Apa sempat terpikir nggak sih mungkin ini lu ngerasa bahwa kayaknya memang perbedaan kualitas pemain sih? Iya, Lu ngerasa gitu karena kan? perbedaan kualitas pemain awalnya kan, jadi Mota menurunkan Inferior gak sih? gitu. Iya, nggak apa-apa. Enggak, lu ngerasa inferior gak sih sama Juventus kita sebenarnya? Enggak, sorry. Enggak, emang kalau perbedaan kualitas ini jauh banget. Enggak Iya lah. nggak jauh-jauh banget, cuman gue merasa tetap sebenarnya perbedaan kualitas ada kayak. Perbedaan kualitas dan level bermain itu berbeda. Yes. Gundogan bagaimanapun itu levelnya Dia udah juara Betul. Liga Champion, De Bruyne juara Liga Champion, main di timnas Jerman. Locatelli juara Euro. Locatelli juara Euro, tapi abis itu nggak dipanggil lagi ke timnas Italia. Ya kan? Oke, gantian Bio dulu. Oke, Bio, expect lo apa di awal sama lo melihat jalannya pertandingan seperti apa? Silakan. Ya, expect gue seperti gue dari awal musim ini bahwa Juve under Mota ini masih build tim lah. Jadi dari secara game, dari beberapa giornata, dari beberapa match di UCL, gue sampai sekarang pun, sampai semalam nggak pernah expect Juventus harus menang ya, gitu. Gue terima aja apapun hasilnya, tapi memang hasilnya meyakinkan ya. Dari ada growth gitu, dari secara tim, dari secara permainan Juventus. Tapi ya hasilnya semalam menang itu pun di luar dugaan gue juga bener bang. Di luar dugaan menangnya 2-0 nggak bawa bola, mainnya defense cantik gitu, efektif. Tapi secara permainan Juve kalau dilihat secara pertandingan City yang megang. Cuma ini pertandingan bahwa kalau orang yang pure ngerti bola banget, ini bahwa City masuk jebakan Juventus. Juve yang mengontrol pertandingan. Juve yang ngatur pertandingan padahal ya City main kanan kiri balik lagi karena dia cuma nunggu momen bahwa Juventus melakukan kesalahan. Kontrolnya cuma Gundogan, De Bruyne tarik kanan, tarik kiri, Grealish Doku. Haaland cuma jadi rekoider semua. Cuma satu itu kan, satu peluang akhirnya Digre keren juga tuh ditepis. Kalau itu gol mungkin dia jalan pertandingan berubah jauh. Tapi Juventus malah main apa ya kayak kekuatan dari Allegri musim lalu dipakai lagi. Jadi warisan Allegri yang dari beberapa musim tuh main defending, main pragmatis kelihatan semua mas. Kok ulang lagi ya? Iya kok kayak nonton Allegri sih semalam. Tapi Allegri-nya bagus gitu, mainnya efektif, nggak bikin kita emosi. Tapi memang kan kalau lawan tipikal tim Inggris kan memang Juventus dari dulu gitu ya, menunggu. Tapi beda kayak waktu lawan Aston Villa kemarin. Biarpun skor 0-0, tapi kita mainnya nggak defense seperti ini, ultra defense banget main semalam. Tapi emang itu efektif lawan City yang udah mature secara pertandingan, secara possession, stylenya memang seperti itu. Dan memang Mota ya egonya harus diturunkan ya. Karena kalau misalkan tetap main dengan possession football, mungkin kita sudah kalah semalam. Karena dari secara kematangan di UCL, pemain-pemain City ini jauh banget levelnya dari Juventus. Pemain-pemainnya sudah beberapa musim main di IPL, juga top perform semua kan musim lalu. Terus juga lawan-lawannya kan di IPL sama di Serie A beda levelnya. Paling bagus Inter sama Milan doang kalau di Serie A. Itu pun Inter sama Milan juga masih angin-anginan kan. Tapi di IPL semuanya mainnya udah mature banget, semua pemainnya juga udah oke. Secara pertandingan semalam ya kalau gue sih ini kejutan sih menang secara 2-0. Terlebih juga kita kelihatan peluangnya si City cuma 3 kali tembakan, Juventus 5 kali. Iya, betul. Nah, ini jumlah shootnya justru lebih banyak sih. Ya ini anomalinya, Bang. Keren sebenarnya. Ini kayak ada semacam jebakan Pep di wawancaranya juga terlihat frustasi. Pemain Bernardo semalam sampai kartu kuning loh. Karena emosi. Iya, main di sisi kanan terus tapi nggak pernah nusuk ya. Mungkin ini deadlock juga dari City semalam. Oke, thank you Bio. Oke. Lu juga nggak expect juga ya? Nggak expect, sumpah. Jadi nggak ada yang expect ya? Nggak ada. Kalau gue memang dari awal meyakini bahwa kita bisa menang lawan City, karena memang City historinya untuk beberapa pekan terakhir ini gila-gilaan. Sebelum gue nonton City kan gue juga melihat bahwa gol-golnya City itu gol-gol yang sangat mudah sekali gitu loh. Gol-gol yang kesalahan individu mereka bukan karena tim yang dilawan tuh jago dan itu memungkinkan untuk Juventus bisa menang. Kalau kesalahan individu lawan kan berarti kan kita punya kesempatan untuk menang kan. Kecuali City kalah karena lawannya jago-jago. Ini beda cerita gitu loh. Ini kesalahan-kesalahan mereka kayak lawan Liverpool. Mereka sama ya kayak gitu juga lawan Liverpool ya. Lawan Liverpool tuh mereka nggak tahu ada pergerakan Gakpo tiba-tiba masuk. Ya kayak kita kan di Weston McKennie kan mereka nggak tahu kan gitu kan.
Jadi kalau gue lihat bahwa pemain back sayap kita main sangat rengginas ya, Samforna sama si Danilo itu salah satu kunci untuk mematikan mereka. Karena biasanya tim untuk membawakan pertahanan biasanya dari sayap. Kalau kita udah bertahan, Juventus bertahan, otomatis mereka mengandalkan sayapnya kan. Nah, mereka sampai tukar-tukaran aja nggak nembus. Ya, betul. Ya, switch banget semua. Switch terus. Doku pindah ke Danilo kan. Jadi memang salah satu kunci pertahanannya adalah fullback kita mainnya oke. Karena ruang sempit itu susah dieksplor kalau memang jalur passingnya ditutup semua. Sulit untuk City mengeksplor mereka main passing pendek, umpan terobosan bagus walaupun ada kecolongan satu sih. Itu juga kecolongan satu langsung emas sih itunya. Emas banget. Peluangnya masih untung di grey-nya. 90% itu bro. Untung di grey-nya juga lagi bagus gitu. Galas Nanti tuh kita ya, jantung bicara tuh, tentang galas pemain-pemain. Itu Hana lagi sial aja sih katanya. Ya, kalau gue kunci kemenangannya adalah meredam sayapnya City, kedua jalur passing kita dan set play dari counter attack kita bagus banget apalagi gol kedua. Nah, ini gue pengen langsung ke proses gol. Nah, proses gol yang pertama ya jelas ya itu proses gol dari sebenarnya serangan juga. Itu awal awalnya. counter juga. Awalnya serangan juga, Iya, serangan. set play counter. Terus awalnya ini overlapnya Iya, Gatti, Gatti. Makanya itu counter. overlapnya Counter, Gatti, iya. overlapnya Gatti, tapi bola lepas lagi mental ke kita kan, ke Yildiz. langsung di crossing sama Yildiz. bukan, sama di crossing Locatelli. Locatelli dulu. Locatelli. Sama Locatelli. ya terus si Gatti first time. rebound, rebound, bolanya ke Yildiz, akhirnya di crossing. Akhirnya headingnya juga termasuk situasinya ribet tuh, dijepit Nggak dua orang. kenceng loh itu sundulannya. Iya, karena loncatnya bisa lebih tinggi. Yes. Terus akhirnya goal line ya, goal Iya, teknologi, goal teknologi. garis teknologi ya. Akhirnya kita gol dan proses gol kedua paling cakep nih set play-nya. Ya tadi gue bilang di awal bahwa kita mainnya bagus sih, back kanan kita nih, full back kita mainnya bagus, Danilo bagus. Akhirnya Doku pas itu kayak sok terapi gitu kan. Pas dia mau lewatin Danilo, lu perhatiin deh, dia kayak kaget gitu. Iya, Nggak lewat nih orang. Iya. Satu kaki loh, gila. Satu loh. kaki Satu lagi. kaki terus mainnya. Nggak lewat dan untungnya Danilo matang ya di situ, nggak langsung clearance, nggak langsung Yes. apa, dia langsung passing ke depan, balik lagi ke dia, terus passing ke McKennie overlap, ya carrier bola langsung ke Wea mencoba crossing pendek ke Vlahovic nggak jadi, terus dia crossing lihat McKennie kosong dan terjadi gol. Nah, gimana lu melihat proses-proses gol ini? Apa sorotan yang bisa lu tangkap dari dua proses gol ini? Gimana kalau Pondra dulu deh? Oke, yang ini 2 gol yang menurut gua hasil counter attack nih. Karena kita menunggu di belakang, kita melihat ada kesalahan pemain City atau ada bola yang lepas berhasil kita rebut, kita bisa counter. Makanya diawali dari Gatti kan. Kita berikan apresiasi juga buat Gatti. Dia tiba-tiba loh, jarang banget kan Gatti naik sampai ke kotak penalti gitu. Di pertandingan itu ya satu-satu itu ya doang. Dia maju naik sampai ke kotak penalti dan dia nggak turun. Iya, dia nggak turun. Abis bola gagal dimanfaatin di atas, sama Chico kan, sempat utak-utik Chico balik lagi ke Locatelli, Gatti masih tetap di situ. Dan Locatelli cerdik dia ngelihat Gatti kosong nggak terkawal. Di syuting kan, first time. Abis itu bodohnya lagi si Guardiol tuh kesalahan sebenarnya. Guardiol nggak clearance-nya aneh tuh. Kalau harusnya back semacam kayak dia kan ke depan jauh gitu. Ini enggak, dia malah passing ke situ, ada Yildiz. Yildiz sudah tinggal passing aja. Dan lagi-lagi Guardiol lagi. Ngawal Vlahovic-nya lepas. Nah, jadi menurut gua gol pertama ya tidak terlalu istimewa, tapi itu adalah kunci ya. Kunci bagaimana ketika kita berhasil mencetak gol itulah menjadi game changer dan timbul kepercayaan diri buat Juventus dan juga meruntuhkan mental para pemain City. Karena City tuh gua nyetak gol 1 aja susah. Ini lagi malah kebobolan, gua masih nyetak gol 2 kan berarti. Nah, yang bagus itu loh ya tadi Jeki bilang tadi kan, bagaimana build up dari bawahnya itu. Jadi meskipun kita bermain bertahan, meskipun kita lebih banyak nunggu, tapi disinilah keasikannya sepak bolanya Mota kalau menurut gua. Tetap di belakang itu mereka bisa build up tenang, passing-passingan antara di Gregorio dengan Locatelli dengan Kalulu, passing lagi ke Gatti, kemudian pergerakannya even tanpa Cambiaso loh. Ya kan, Danilo bisa berperan seperti Cambiaso, dia tenang jaga bola dengan kematangannya dia, nggak langsung buru-buru passing ke depan, bahkan dia intercept ya, intercepsi Doku kan, dipotong, langsung tahan bolanya dikasih ke Yildiz, habis itu dia ngeliat ruang kosong si McKennie. Nah, ini juga salah satu kunci itu. Kemarin kita sempat bahas juga ya, Juve ini mungkin kekurangannya adalah terlalu banyak passing dari kaki ke kaki gitu, pas di kaki gitu, pass to feet. Jadi harusnya kan pass to space gitu. Lo harus umpan ke ruang-ruang yang kosong. Sering banget gue ngeliat
Banyak. Iya, dia udah lari nih nggak dipasing, udah lari ke depan nggak dipasing. Nah kemarin Danilo melihat itu. Mungkin nggak ada ruang kosongnya. Sorry, gua ini ralat. Mungkin bukan ralat ya, maksudnya gua mungkin passing ke space mungkin nggak ada chemistry kali Indra. Iya, Nggak Bisa jadi, kompak, bisa belum jadi. kompak. Nggak juga. Sebenarnya. enggak, kalau menurut gue lebih ke tidak berani untuk decisionnya itu. Ya kalau lu passing ke keputusan untuk area itu. kosong terus nggak ada yang gerak. Gerak. Permainnya Ada di babak pertama itu berapa kali? Kopminer sering banget semalam. Kopminer Iya. lari, Ke depan, lari. Yildiz lari. Cuma nggak sama dikasih iya nggak dikasih. Ragu kayaknya. Iya, Jadi berarti kayak ragu-ragu. nggak ada Ya, chemistry dong. Gua nggak mau bilang nggak ada chemistry. Kalau menurut gua lebih tepatnya adalah ketidakberanian mereka untuk decision. Oke. Decision Untuk making ya. decision making terusin. untuk bisa ngasih, coba loh sekali kasih passing dan nyatanya Danilo bisa melakukan itu. Oke. Kasih ruang kosong ke McKennie. McKennie pun juga kasih umpan daerah ke Weah kan, Weah suruh lari tuh. Nah itu yang ya chemistry ada menurut gua, tapi emang kalian ini kayaknya kok masih susah banget ya untuk melepaskan umpan-umpan daerah, dan nyatanya berhasil. Gitulah, 2 passing daerah yang dilakukan oleh Danilo dan McKennie kepada Weah itulah akhirnya berbuah menjadi gol. Oke, mantap. Finishingnya juga Canggih. kelas dunia itu, Gitu. kayak waktu lawan Barcelona. Big Mac itu pemain underrated ya, nggak pernah dianggap. Tapi golin mulu ya? Banyak yang bully, cuman penting. Yang bully mah fans, yang puji-puji mah pelatih. Golin mulu dia lu. Oke, silakan Bio, mengenai 2 gol. Ada potret yang lain kah dari 2 gol ini atau sama seperti Pondra? Udah diembat Mas Pondra semua tuh detail-detailnya. Tapi gue detailnya sebenarnya lihatnya si Vlahovic semalam main dia penuh dengan gue kayaknya malam ini harus ada pembuktian. Karena gue striker mahal, gue striker yang mumpuni gitu. Ya. Top skor Juventus sekarang. Terus jimatnya tuh dipakai semalam tuh. Pakai kayak bandana gitu kan. Kayak striker-striker 90-an kayak Batistuta gitu Iya, kan. iya. Jadi kayaknya semangatnya on fire banget. Terbukti kan lawan Iya. Ruben Dias, lawan Guardiol, dua-duanya lewat sama Vlahovic. Betul, main power mulu tuh ya. Iya. Berarti Vlahovic striker bagus dong. Bagus. Nih yang komen nih, Vlahovic striker bagus. Bagus. Efektif di game-game besar ya. Kan Higuain dulu main di Juventus bagus karena lawannya nggak di game-game besar. Di final Oh, iya, Juventus iya. lagi itu Melempem ya di lawan final. Madrid kita malah dibantai gitu. Mandzukic yang golin. Mandzukic kan oke kan secara mentality gitu. Tapi gue lihat juga Vlahovic semalam ada kompilasinya di Twitter gue tadi pagi tuh lihat. Dia pergerakan tanpa bola, off the bola bagus, dia cari ruangnya bagus. Ya, golnya itu pun memang dia melihat celah di antara Ruben Dias dan Guardiol di sisi depan gawangnya si Ederson gitu. Ederson pun jadi bingung bolanya kemana diarahinnya. Sundulannya itu memang ya nggak kenceng bener kata Mas Pondra, cuma arahnya presisi Tepat di gitu. depan loh. muka itu. Iya, jadi dia mau ngambil akhirnya gol juga karena udah telat langkahnya. Tapi dari gol ini gue lihat si Yildiz sih umpannya catchy banget semalam. Umpan langsung pinpoint pass-nya, pinpoint crossing-nya oke. Langsung kepalanya si Vlahovic dan golnya emosional banget kan Esther Barcia. Gue semalam nonton, gue lihat wah gila Vlahovic golin lagi. Kopminers kemarin di Serie A udah golin lagi, kayaknya ini bakal jadi Buka keran ya. Iya, buka keran nih kayak Chandra di mukanya si Kopminers bakal di game kemarin gitu. Dan mungkin di sisi depan Juventus mungkin next lawan Venezia ya kalau nggak salah. Nah, mungkin ini jadi pembuktian mereka berdua, mungkin nanti di Lindelof terus akan menjadi lumbung apa namanya keran golnya Juventus. Kebuka ada semua. Nah di gol kedua ini lebih spesial lagi gitu gue karena McKennie ini kayak jadi Thomas Mullernya Juventus ya. Jadi pembaca ruangnya dia. Ibarat whole player lah masukannya. Kalau di football namanya dia bukan box to box lagi. Whole player, jadi pencari wilayah. Jadi ya memang golnya tuh oke, pembukaannya dari sisi kiri langsung ke space ke kanan ke Weah dan McKennie bisa cari celah tuh di antara Walker mainnya jelek banget semalam. Itu dibully langsung di fanbase-nya City. Ada fanbase ternyata Mas. Ya ada lah pasti. Oh ada, ya, makanya gua kira nggak ada gitu. Ternyata Abis gue puji 1 dari 10 tim terbaik di dunia. Ya kalau timnya kan bagus, cuma fanbase-nya ya gitu. Makanya kemarin aja dia kalah Brentford nggak ada yang rame gitu di lini masa. Nah golnya semalam tuh Kyle Walker jadi korban pembulian para lepas posisi terus ya. City, dia harusnya
langsung track back ke gawangnya dia lagi. Cuma pas itu cuma jalan aja, jadi McKennie sendirian di depan gawangnya Ederson. Kosong lah. Tapi kosong banget. Weah crossingnya keren tuh. Weah crossingnya keren. Angkatnya bagus ya. Dipelintir gitu. Iya Weah. di pelintir terus dia berdua kan baru masuk ya. Iya. Ini kejelian taktik juga sebenarnya Betul, dari betul. Mota. Iya. Dia mau lihat bisa nggak nih kita game changer, dan juga kelihatan juga back City kan Declan Rice kan tadinya kan main di kanan, cuma dia cut inside terus kalau siap serangan, main di kiri juga sampai kiri kadang, main di tengah juga. Ya ini ada space kosong di antara 3 back ini kan, Gvardiol, Ruben Dias sama Walker kan bikin 3 serangka itu pas serangan itu. Jadi 2 ke sini, si Walker sendiri di sini nih. Ketinggalan ya. Ketinggalan. Jadi dia ada McKennie ke arah gawang sendirian. Dia cuma kelihatan di video tuh kalau di les sama cuma jalan aja dia. Nggak ngambil langsung ke McKennie. Nah, udah McKennie dikasih umpan crossing. Jadi tendangan gunting lah ya kan, keren banget tuh. Mantap golnya tuh. Gue merinding sih ngeliatnya, sumpah. Bukan karena kita nonton jam 3 pagi ya, tapi karena emang golnya keren, sumpah. Jarang-jarang. Golnya keren. Dari seorang merinding gelandang, di skambling lu. golnya keren, sumpah. Golnya keren banget. Ini yang bener kata Mas Wandra, pas lagi Juventus ngebantai Barcelona 4-0. Oke, thank you Bio. Tadi potret mengenai golnya. Oke, Ricky kesempatan untuk melihat. Oke, kalau gua ngelihatnya dari ada 2 poin sebenarnya, ada dua poin yang menurut gua bisa jadi kunci kenapa Juventus bisa cetak gol. Yang pertama Locatelli ya menurut gua ya, Jack ya, karena pemain ini adalah salah satu pemain yang bermain paling bagus menurut gua di pertandingan semalam gitu. Dia memotong jalur bola City, dia menyulitkan Gundogan dan De Bruyne. Dia berkali-kali melakukan crossing ya. Ada 2, 3, 4 kali crossingnya Locatelli, sisanya semuanya gagal sebenarnya. Tapi itu sebenarnya mungkin menurut gue itu salah satu taktiknya Mota kali ya. Mungkin balik ke belakang, crossing ke depan, minta sambutan dari sundulan mungkin ya. Cuman yang berhasil kan yang pas Gatti ngambil itu doang 1 gitu. Itu pertama Locatelli. Yang kedua adalah yang tadi Bio bilang, menurut gue pas dia mengganti Kepren Thuram, ya kan? Dia ganti Kepren Thuram, masukin McKennie ya. Satunya lagi siapa yang diganti? Weah. Chico. Chico. Dia mengganti Chico, masukin Weah. Nah di situ tuh gue pas nonton gue sempat mikir kayak anjir, Kepren lagi bagus bro. Kenapa diganti gitu kan? Tapi ternyata mungkin di situ ada hal-hal yang mungkin dilihat pelatih tapi nggak bisa dilihat sama kita yang nonton gitu kan. Nah makanya pas mereka berdua masuk, terus mereka berdua yang kontribusi gol, menurut gue itu gila banget sih. Jauh banget gitu. Jadi menurut gue ini levelnya langsung beda. Yes, makanya mungkin karena untuk penyegaran juga kali ya. Penyegaran mungkin fisik juga udah terkuras habis gitu kan. Jadi menurut gue kalau proses gol tadi udah diambil sama Mas Paundra, gue melihat cuma 2 poin penting itu sih yang bisa membantu Juve untuk mencetak gol sih sebenarnya. Ya Locatelli salah satu kunci terbaik sih menurut gue di pertandingan semalam. Iya, berarti Mota punya adjustment yang bagus ya. Yes. Pada saat pergantian pemain, Mota tuh punya feeling yang bagus melihat jalannya pertandingan. Iya, gitu karena kita yang nonton kan kayak ngerasa kok Kepren yang diganti nih, lagi bagus nih sama Locatelli gitu kan. Tapi memang gue berharap McKennie masuk. Kalau kan dari awal gue udah selalu bilang McKennie ini untuk di pertandingan game-game yang super ketat, game-game penting, McKennie ini cakep gitu loh, bisa melihat visi-visi di mana ada ruang kosong. Kayak kemarin dia passing bergerak, dia kayaknya memang wajar dapat pujian 3 pelatih ya, Pirlo, Allegri sama Mota ya, memuji-muji loh. Cuma fans doang. Jadi ketika latihan juga berarti bagus. Iya gitu. Gue sangat memuji karena skill dasar itu kan kalau di sepak bola abis passing gerak. Iya kan, yang dilakukan McKennie kan gitu, abis passing dia gerak, gerak masuk ke dalam, ya itu hasilnya ada impact kepada tim. Ya kalau gol pertama udah diceritain lah semua. Jadi gue lebih senang Mota punya adjustment yang bagus pada saat pergantian pemain, dia melihat sisi McKennie. Waktu itu gue WA juga sih, lu mainin lah McKennie. Awalnya udah lu mau masuk list jual kan McKennie. Iya, awal musim ini. Awal musim. Ya, selalu masuk list jual. Waktu lu WA balasan apa? Noted Pak. Baik Pak. Iya. Contreng 1 abu. Oke, itu tadi mengenai sebenarnya masih ada kita mau obrolin, cuman kita bagi aja ya jadi sesi 2 supaya teman-teman masih penasaran apa yang mau kita omongin, masih seru. Ini ngomongin tentang detail-detail pemainnya nih, kayak Bigre yang mainnya bagus, terus Yildiz yang mainnya bagus. Ngomongin detail-detail pemainnya yang kemarin berlaga waktu lawan City dan sedikit mungkin persiapan kita melawan Venezia.
Udah mungkin itu aja dulu ya untuk sesi Oke. pertama ya. Oke. Thank you. Thank you, Intinya kita lu pada nggak expect semua, cuma gua doang yang expect menang. Kalau Pondra lebih politis dia. Lebih politis Iya, dia. iya. Yang Soalnya penting nggak dia kalah. Kader Yang penting nggak partai, kader partai dia. Udah kaderisasi dia. Udah kader partai dia yang tinggal kalah. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe dan gabung fitur membership. Sebenarnya membership kita undang di off-air seperti ini, cuman belum ada waktunya aja. Jadi nggak apa-apa, teman-teman yang membership yang nonton juga ini, ayo datang juga ke off-air dan jangan lupa subscribe dan tunggu yang sesi keduanya. Vino alla fine, Forza! Forza!